Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Keisha Farenanda dan di sini aku akan membahas beberapa materi untuk persiapan UTS dari manajemen keuangan di tutorial KAS 2025. Nah, di sini mungkin ada beberapa materi ya yang akan aku jelaskan. Yang pertama adalah prinsip manajemen keuangan. Di sini tuh di dalamnya juga kita akan mempelajari tentang keputusan-keputusan di manajemen. Kita juga akan mempelajari berbagai rasio keuangan. Dan kemudian untuk yang kedua, juga kita akan belajar nilai waktu uang atau time value of money. Di sini ada tentang present value dan tentang future value gitu ya. Jadi kita akan belajar bagaimana cara menghitungnya dan bagaimana cara membaca soalnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah tingkat pengembalian dan risiko. Nah, selanjutnya ini ada penilaian atau valuasi saham dan yang terakhir ada penilaian atau valuasi obligasi. Baik, selanjutnya di sini aku akan membahas prinsip-prinsip dari manajemen keuangan. Prinsip-prinsip manajemen keuangan itu dasarnya ada 5. Nah, tapi di sini sebelum kita masuk ke prinsip-prinsip manajemen keuangan yang ada 5 ini nih, kita juga harus tahu apa sih tujuan dari manajemen keuangan atau tugas dari seorang manajer keuangan. Nah, untuk tujuan atau tugas dari manajemen keuangan yaitu memaksimalkan kekayaan dari para pemegang saham atau para pemilik modal, atau bisa juga di sini memaksimalkan harga sahamnya gitu. Nah, untuk definisinya sendiri sebenarnya ada banyak ya, tapi aku akan mengambil satu aja. Manajemen keuangan itu aktivitas manajerial yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian sumber daya keuangan perusahaan. Di sini aku ambil dari Pandey di sini ya. Oke, di sini sekarang aku akan menjelaskan 5 prinsip manajemen keuangan. Baik, yang pertama di sini adalah cash flow is what matters. Kita lihat ya di sini kalau ternyata arus kas inilah yang mewakili uang yang dapat dibelanjakan, bukan laba. Yang merah-merah ini udah aku highlight ya. Kenapa bukan laba? Karena arus kas inilah yang mencatat keluar atau masuknya uang dari perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya laba itu kadang dia baru menjadi catatan akuntansi aja gitu, bukan benar-benar uangnya tuh bukan benar-benar keluar atau masuk. Nah, untuk prinsip yang kedua di sini money has a time value. Di sini bisa diartikan bahwa uang yang diterima hari ini akan lebih berharga dibandingkan jumlah yang sama yang baru diterima di masa mendatang. Nah, kemudian prinsip yang ketiga, risk requires a reward. Nah, biasanya nih investor itu berinvestasi jika mereka itu mendapatkan keuntungan yang layak sebagai imbalan dari menunda uang dan menanggung risiko. Nah, biasanya nih semakin besar risikonya, semakin besar juga nih tingkat pengembaliannya. Nah, terus prinsip yang keempat nih apa nih? Prinsip yang keempat ini adalah market prices are generally right. Berarti harga yang biasa diperdagangkan di pasar sepenuhnya itu mencerminkan semua informasi yang tersedia setiap saat dalam waktu. Oke, yang terakhir, prinsip yang terakhir ini adalah conflict of interest cause agency problems. Jadi konflik kepentingan nih yang terjadi saat manajer tidak bertindak sebagai atau sesuai kepentingan pemegang saham ya, sehingga tindakan manajer itu dapat menimbulkan suatu masalah yang dapat berakibatkan juga pastinya ke manajemen di dalam perusahaan termasuk keuangannya. Oke. Next di sini ada keputusan-keputusan dalam manajemen keuangan. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu keputusan investasi atau investing decision. Di sini membahas
tentang bagaimana perusahaan ini akan memutuskan investasi jangka panjang atau aset tetap dan capital budgeting ya, penganggaran modal, seperti identifikasi investasi yang tepat dan investasi yang potensial gitu. Jadi mereka mencari mana sih yang paling potensial gitu. Oke, selanjutnya ada keputusan yang kedua, yaitu keputusan pendanaan atau financial decision. Nih, kalau financial decision berarti dia berhubungan sama dana ya, dana yang akan digunakan pada perusahaan tersebut. Nah, di sini tuh meliputi bagaimana dananya itu dapat diperoleh, apakah dari meminjam atau menggunakan dananya, atau membahas bagaimana penggunaan dananya. Nah, kemudian ada juga capital structure nih, bagaimana liability-nya dan equity-nya. Nah, untuk keputusan manajemen yang terakhir yaitu keputusan pembagian pendanaan atau share repurchase decision. Di sini biasanya nih udah berkaitan dengan para pemilik modal ya, karena di sini tuh salah satunya meliputi pendistribusian dana kepada para pemilik modal, atau di sini juga ada dividend payout ratio. Nah, selanjutnya nih pembahasan yang sudah mulai bermain dengan rumus-rumus ya, yaitu rasio-rasio keuangan. Nah, di materi manajemen keuangan yang biasa dibahas di kelas, di sini tuh ada 4 poin besar untuk rasio-rasio keuangan. Yang pertama adalah liquidity ratio, yang kedua adalah capital structure ratio, yang ketiga adalah asset management efficiency ratio, yang keempat adalah profitability ratio. Nah, di video kali ini aku akan membahas terlebih dahulu rumus-rumusnya serta mungkin beberapa indikator yang dapat apakah dia baik atau tidak gitu ya. Nah, di sini yang pertama adalah liquidity ratio. Nah, liquidity ratio ini ternyata terdiri atas beberapa rasio lagi. Ada current ratio, ada asset test ratio, ada average collection period, ada account receivable turnover, hingga inventory turnover. Ternyata 5 ini termasuk ke liquidity ratio. Nah, yang pertama nih current ratio ya, yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar utang yang lancar dengan aset lancar. Jadi gampangnya nanti kita ingat aja, ternyata current ratio ini tujuannya untuk membayar utang, tapi membayar utangnya utang apa dulu? Utang lancar atau liability yang lancar, current liability. Nah, utang lancar ini dibayar menggunakan aset lancar, berarti dia akan ada aset lancar ya. Berarti nanti kalau misalnya kalian lihat ada di laporan keuangan, kalian langsung mata kalian langsung tertuju gitu ya. Misalnya kalian tanya current rasionya berapa, mata kalian langsung tertuju dengan current asset dan current liability, dua ini. Nah, untuk rasio yang kedua dari liquidity ratio adalah ACTS ratio. Nah, ACTS ratio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang lancar dengan aset yang paling lancar. Jadi, sama ya, mirip-mirip kayak tadi ya. Current ratio gitu ya, current ratio itu kan current asset sama current liability. Nah, kalau ACTS ratio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan aset yang paling lancar. Aset yang paling lancar itu berarti aset lancar dikurangin persediaannya. Biasanya di laporan keuangan ada inventories atau misalnya ada apa gitu ya, inventories atau persediaan dalam bahasa Indonesianya. Nah, ini tuh current asset ini, aset lancar ini harus dikurangin inventories agar menjadi aset paling lancar. Aset paling lancar. Oke, kemudian dibagi current liabilities. Jadi jangan sampai ketuker-tuker atau jangan sampai takut ya kalau misal ketemu takut lupa gitu ya. Ingat aja kalau current ratio tadi tinggal ingat, atasnya berarti current asset nih, kita membayar utang menggunakan current asset atau aset lancar. Berarti aset lancar dibagi utang lancarnya. Nah, kemudian kalau ACTS ratio mirip sama current ratio, yaitu current asset dikurang inventories kemudian dibagi current liabilities.
Nah, dua-duanya yaitu indikatornya semakin besar berarti semakin baik. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung pindah ke rasio ketiga atau rasio selanjutnya dari liquidity ratio. Ini adalah average collection period. Berapa rata-rata periode yang diperlukan suatu perusahaan dalam mengumpulkan piutangnya. Nah, di sini tuh semakin cepat semakin baik. Nah, biasanya tuh kalau di soal-soal ada kayak semacam target ya atau prediksinya gitu. Misalnya ternyata hasil dari perhitungan kalian di sini itu lebih kecil daripada prediksinya, itu berarti semakin cepat. Jika semakin cepat berarti semakin baik. Nah, kalau misalnya tanya average collection period, berarti apa yang harus dilakukan ya, mencari apa dulu gitu. Pastinya karena ini tujuannya untuk mengumpulkan piutang, berarti yang dicari pertama kali adalah account receivable-nya dulu. Kemudian dibagi daily atau credit sales-nya. Oke. Kemudian selanjutnya kita pindah ya ke rasio selanjutnya, yaitu account receivable turnover. Di sini kita akan melihat kemampuan perusahaan dalam melakukan penagihan utang. Jadi kita akan melihat nih gimana sih si perusahaan ini tuh dalam menagih utang gitu. Berarti kan kalau misalnya semakin besar dia juga akan semakin baik dong gitu kan. Nah, di sini apa aja yang harus kita cari? Yang pertama pasti credit sales dulu. Kemudian kita juga cari accounts receivable. Oke, selanjutnya kita akan membahas rasio yang terakhir dari liquidity ratio, yaitu inventory turnover. Nah, di sini nih menggambarkan likuiditas relatif persediaan. Jadi, seberapa banyak sih persediaan ini mengalami perputaran. Nah, apa yang harus dicari? Cost of goods and sold atau COGS ya, biasanya di situ ada ya COGS di laporan keuangannya, nanti kalian lihat di laba ruginya. Kemudian cari juga inventorinya, jadi akan dibagi inventory, maka dapatlah inventory turnover. Nah, di sini ini perlu diingat ya, karena takutnya ini yang akan keluar. Nah, apa indikatornya? Semakin cepat semakin baik. Oke, sekarang kita pindah ke rasio selanjutnya. Selanjutnya adalah capital structure ratio. Nah, di sini ada dua rasio ya untuk capital structure ratio. Yang pertama adalah debt ratio, yang kedua adalah time interest earned atau TIE. Nah, di sini untuk debt ratio gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Pastinya semakin kecil semakin baik dong, karena kan utangnya juga berarti lebih sedikit. Kenapa? Karena aset yang dibiayai oleh perusahaan lebih sedikit gitu yang dibiayakan sama utangnya. Berarti apa nih rumusnya? Berarti total debt ya, utangnya berapa dibagi total aset. Nah, terus nih untuk time interest earned. Ini untuk apa? Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunganya. Nah, di sini kita sudah mulai melihat laporan keuangan ini ada namanya EBIT. Earning before interest and tax. Dibagi interest expense-nya, dibagi beban bunganya. Jadi di sini kita harus melihat nih seberapa besar sih kemampuan perusahaan ini dalam membayar beban bunganya. Nah, kalau misalnya ternyata kemampuannya semakin besar ya, nilainya berarti dia semakin baik. Oke, selanjutnya kita ke asset management efficiency ratio. Nah, di sini nih rasio selanjutnya ya, ada dua rasio. Dalamnya ada total asset turnover dan ada total, di sini harusnya fixed asset turnover. Ini harusnya adalah fixed asset turnover. Nah, di sini untuk total asset turnover kita akan melihat ya seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya dalam menghasilkan penjualan. Nah, di sini lumayan ini ya, harusnya lebih mudah ya menghafalnya atau memahaminya ya.
TATO berarti total asset turnover. Yang dilihat adalah sales-nya, penjualannya ya, kemudian dan total asetnya. Berarti penjualan dibagi total asetnya. Kenapa? Karena kita ingin melihat seberapa efisiensi nih si perusahaan ini dalam mereka itu menggunakan nih aset-asetnya untuk menghasilkan si penjualannya. Kemudian untuk total aset fixed turnover, di sini kita melihat penggunaan sama yang mirip kayak tadi, tapi kalau yang ini harus menggunakan next fixed asetnya, penggunaan aset tetapnya. Jadi kita melihat nih, kalau yang tadi total asetnya, aset secara keseluruhan, kalau yang ini kita hanya melihat net fixed asetnya atau aset tetapnya berapa gitu. Tapi atasnya sama ya, sales dibagi net fixed asset. Nah, sekarang masuk ke profitability ratio. Di sini ada beberapa rasio lagi ya. Nah, yang pertama ini adalah operating return on investment. Di sini pastinya kalau udah ada operating ya, berarti kita akan melihat yang misalnya di laporan keuangan kita harus melihat juga yang ada berbau operatingnya. Nah, kalau di sini operating return on investment, apa sih gunanya? Gunanya untuk efektivitas manajemen dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba operasionalnya. Nah, di sini kalau misalnya udah tahu nih tujuannya untuk apa sih, untuk laba operasional ya, return on investment. Berarti di sini kita akan melihat nih laba operasionalnya. Nah, berarti yang dicari di laporan keuangannya apa nih? Berarti yang pertama, karena kita juga ingat nih kalau ternyata kita harus mengukur efektivitas manajemen menggunakan aset ya untuk menghasilkan laba operasional. Berarti yang dicari di laporan keuangan pertama, operating income dibagi total asetnya. Kenapa? Karena kita menggunakan aset. Berarti yang di bawah adalah aset. Untuk apa? Untuk melihat operating income-nya. Untuk menghasilkan operating income-nya atau laba operasionalnya. Seperti itu cara membaca laporan keuangan untuk mencari rasionya. Nah, selanjutnya adalah operating profit margin. Nah, di sini gunanya untuk mengukur persentase laba yang diperoleh setelah perusahaan membayar semua beban produksinya. Jadi di sini tuh kita akan melihat nih ya, kita harus melihat laba yang diperoleh ya, berarti penjualannya ya berapa gitu ya, labanya berapa setelah perusahaan membayar semua beban produksinya. Berarti di sini operating income dengan ingat ya, EBIT ya, operating income-nya EBIT, earning before interest and tax. Nah, kemudian selanjutnya adalah net profit margin. Nah, di sini mengukur neto laba per penjualan. Berarti artinya kita menggunakan net income, ingat akan ada net profit, laba per penjualan juga, dan per sales. Oke, selanjutnya kita akan masuk nih ke ROE ya. Return on equity. Di sini biasanya orang-orang kalau misalnya mau valuasi saham juga ya, kadang-kadang orang-orang juga melihat juga ROE-nya. Ada ROE nih, return yang bisa diperoleh oleh pemegang saham. Nih, di sini lihat net income-nya berapa. Kemudian kita lihat total common equity. Biasanya nanti ada di laporan keuangan. Nah, untuk ini biasanya nanti dihitung juga kadang ya. Nah, gross profit margin GPM, kalau misalnya udah rasio selanjutnya kan ada gross profit margin atau GPM ya. Nah, kalau misalnya udah ada kata gross profit, ya berarti kita akan mengukur laba kotor per penjualannya berapa. Ini ya untuk rumusnya. Nah, yang terakhir return on asset, kita akan mencari tahu kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya dalam menghasilkan laba bersih. Nah, laba bersih tadi apa nih? Cari dulu net income-nya. Nah, dengan menggunakan asetnya, berarti total aset. Oke, untuk materi selanjutnya di sini adalah nilai waktu dari uang atau time value of money. Nah, di sini ada 4 ya poin besar untuk time value of money. Yang pertama adalah future value single amount, kemudian ada present value single amount. Setelah itu kita juga akan membahas tentang anuitas, ada future value annuity dan present value annuity. Nah, untuk
future value single amount yang pertama, kita akan membahas yang compounded annually. Nanti kita bisa tahu ya perbedaannya apa antara compounded annually dan selanjutnya non-compounded annually. Nah, di sini aku akan membahas terlebih dahulu yang compounded annually. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini ada dua. Yang pertama menggunakan rumus yang dihitung secara manual, kemudian ada juga yang menggunakan tabel. Tapi di video kali ini aku akan menjelaskan lebih rinci yang menggunakan rumus ya, karena kalau tabel itu kan lebih sederhana juga gitu, lebih mudah dan lebih cepat. Nah, untuk keterangannya sendiri perhatikan kalau FV ini adalah future value-nya. Nah, kalau PV ini adalah present value-nya, dan I ini adalah interest-nya, kemudian kalau N ini adalah periodenya. Periodenya itu kan biasanya misalnya 1 tahun, 6 tahun, 3 tahun, biasanya annually misalnya menahun gitu ya, itu bisa. Nah, untuk contohnya itu adalah di sini kita lihat ya. Jadi di sini di sini aku udah menuliskan juga ya beberapa cara, ada dua cara dan langsung ada jawaban-jawabannya, dan di sini aku akan menjelaskan lebih rinci, lebih dalam dulu. Nah, di sini ada tokoh bernama Zain yang menempatkan uangnya sebanyak $100 di rekening tabungannya, yang memberikan bunga sebesar 6% dengan perhitungan bunga majemuk setiap tahun. Nah, misalnya kalian ketemu sama soal yang membahas tentang bunga majemuk setiap tahun, itu kalian udah harus ingat kalau ini future single amount and compound annual. Kemudian di sini ia ingin mengetahui berapa jumlah uang yang akan di rekening tersebut pada akhir tahun ketiga. Ya, kalau misalnya yang akan ada di rekening gitu, itu udah pasti udah FV. Dari sini aja dia udah masuk dia PV-nya ya. Ini PV, ini I-nya. Kemudian ketiga ya, ini tahun ketiga itu adalah N-nya. Nah, terus kita masukkan dulu ya untuk rumusnya, yaitu FV ya ini. FV sama dengan PV dikali 1 plus IN, dibakalkan N. Nah, di sini FV keberapa? Future value yang tahun ketiga berapa gitu. Nah, PV-nya tadi berapa? PV-nya 100 ya, masukin ke bawahnya. Kemudian 1 plus I-nya tadi berapa? I-nya tuh 6% ya. I-nya itu 6%. 6% itu berapa sih? 6% itu jika dijadikan desimal adalah 0,06. Jadi kita masukkan ke sini. Kita lihat bahwa I-nya menjadi 0,06 dari hasil konversi dari persen ke desimal. Kemudian N-nya berapa? N-nya adalah 3. Ini adalah periodenya. Nah, untuk langkah selanjutnya seperti biasanya ya, kita menambahkan dulu 1 plus 0,06. Jadi 1,06 kemudian dikalikan sama 100. Nah, 1,06 ini jangan lupa dipangkalkan 3. Nah, ketemu hasilnya 100 dikali 1,191. Dan hasilnya adalah $119,1. Jadi dari nilainya yang Zain ini nih menempatkan di tabungan ini $100, dia bisa berubah menjadi $119,1 dengan prediksinya ini lihat dari rumus yang ini seperti itu. Nah, bisa juga nih menggunakan tabel ya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini adalah future value single amount yang non-annually compound interest. Jadi bunganya ini diangsur ya, jadi ada setiap kuartal atau setiap semester gitu. Jadi ada kayak semacam ketentuannya gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini adalah future value sama dengan PV dikali 1 plus I per M dipangkalkan M kali N. Nah, di sini tuh kalau tadi sebelumnya itu hanya ada N. Nih, bisa dilihat ya perbedaannya. Rumusnya itu nggak dibagi M karena ya tidak
tidak diangsur gitu. Jadi kayak ya udah N aja gitu. Kalau misalnya ini tuh ada beberapa kali. Jadi ada ya dalam 1 tahun atau dalam periode tertentu ya, misalnya dalam berapa gitu. Kalau ini setiap kuartal dalam setahun. Tapi selama 3 tahun juga gitu. Jadi lihat ya, untuk soalnya di sini masih menjadi PV, menempatkan uang $100 dengan bunganya 6%, di sini masih I. Nah, setiap kuartal, ingat kalau kuartal itu berarti per berapa tuh? Kalau kuartal itu kan berarti dibagi 4 ya. 3 bulan sekali gitu kan. Dalam 1 tahun berarti kalau per kuartal itu 4 ya. Berarti 4. Kalau per semester 2. Ingat ya, jadi kalau per kuartal itu karena per 3 bulan, ingat 12 dibagi 3, berarti dalam 1 tahun itu 4 kali. Jadi 1 tahun ya, ini ya ceritanya. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya ya. Di sini rumusnya itu yang manual aja. Ya, aku nyantuminnya yang manual aja di sini. Kita masukin dulu PV-nya berapa? PV-nya adalah 100. Di sini ya, 100. Kemudian satunya tetap ya, turun ke sini. Kemudian I-nya, ingat I-nya adalah 6%. 6% jadi 0,06. Konversi ke desimal ya, jangan lupa ya. Nah, 0,06. Nah, M-nya adalah 4. Nah, kemudian M kali N, 4 kali 3. Di sini kita operasikan terlebih dahulu 1 ya, ini ya yang dalam kurungnya, kemudian baru dipangkatkan 12 atau 4 kali 3. Jadi 100 dikali 1,015 dipangkatkan 12. Nah, kita operasikan dulu nih, 1,015 dipangkatkan 12 berapa, kemudian baru dikalikan 100. Kalau udah ketemu nih 1,015 nya adalah 12 dipangkat 12 adalah 1,1956, jadi tinggal dikalikan 100 dan ketemu hasilnya $119,56. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang yang continuous compounding. Kalau tadi ada compounding yang ini ya, ada compound annually, ada non annually ya, bukan non compound, berarti non annually. Ada continuous compounding, berarti dia ini continue ya, menggunakan E. Ingat kalau misalnya di sini nanti ya aku jelasin di soal, nggak ada kata-kata berapa sih gitu ya, berapa ini gitu, berapa per kuartal kah atau setiap tahun kah. Atau nanti di sini ada continue gitu. Biasanya di sini ada soalnya kata kuncinya ada secara continue gitu. Itu berarti pakai continuous compounding. Rumusnya yang ini. Sangat simpel ya, sangat sederhana. PV dikali E pangkat I kali N. E-nya itu ingat, E itu 2,71828. Sampai sini pun kalau misalnya kalian mau langsung pun bisa. Tapi kalau misalnya mau pakai nanti boleh pakai kalkulator, boleh, kadang ada kalkulator yang bisa langsung E-nya ya. Nah, di sini Zain lagi ya menambahkan $100 di rekening tabungan yang memberikan bunga sebesar 6% dan nilai pada periode akhir tahunnya tuh berapa gitu. Di sini harusnya tanda tanya ya harusnya. Nah, ini secara kontinu ya, misalnya soalnya ini harusnya tambahin secara kontinunya. Cara kontinu. Jadi berapa? Nah, ini dia rumusnya ya, ini diketahuinya. PV-nya tadi tetap ya. I-nya juga sama, N-nya juga sama kayak yang pertama. Nah, kalau secara kontinu ya, berarti kita hanya tinggal memasukkan saja PV-nya berapa, E-nya berapa. E-nya ini ya, boleh masukin 2,7828, gimana biasanya kalian kayak gimana kalau menggunakan E ini. Nah, kemudian dipangkatkan 0,06, ingat
Aku akan mengingatkan bahwa 6%-nya ini dijadikan desimal terlebih dahulu supaya lebih mudah, karena kan ini dikali 3 gitu. Terus jadilah nih si E ini yang 2,71828 ini sekian dikalikan dipangkatkan 0,06 kali 3 jadi 1,1972. Nah, dikalikan 100 jadinya adalah 119,72 dolar. Jadi, kalau secara kontinu ternyata hasil future value-nya, hasil uang si Zen ini di akhir periode ini adalah 119,72. Beda ya hasilnya sama yang non-annually. Nah, beda juga sama yang annually component. Dia secara tahun gitu ya, si bunganya. Pembahasan mengenai present value single amount. Nah, kalau tadi kita mencari future value-nya, sekarang kita mencari present value-nya. Nah, yang diketahui adalah future value-nya. Oke, sekarang kita langsung aja yuk masuk ke rumusnya. Nah, ini rumusnya itu ada 2 lagi ya, kayak tadi. Tapi ingat tabel yang digunakan ini yang PVIF, bukan PVIFA ya, tapi yang PVIF. Nah, kalau rumus secara hitungan manualnya, di sini adalah PV ya, present value yang dicari, terus FV di sini harusnya ditambahin ya. FV itu kan future value ya. Untuk mengingat saja, FV kemudian dikalikan dalam kurung ya, 1 per 1 plus I. Nah, 1 plus I ini dipangkatkan N lagi. Nah, kalau misalnya pakai tabel, ini tinggal cari aja pakai PVIF, kemudian dicari I-nya berapa. Ya, kalau I-nya sekian, N-nya sekian, berarti PV-nya berapa gitu, dikalikan FV dulu tapi ya. Oke, untuk keterangannya masih sama ya, kayak yang tadi pas future value single amount. Ke contoh soalnya ya. Nah, di sini Jack ingin mengetahui nilai sekarang dari 1.700 yang akan ia terima 8 tahun dari sekarang, dan tingkat bunga Jack-nya adalah 8%. Berarti 1.700 dolar ini adalah nilai future value-nya. Ini FV-nya, kemudian 8 tahun ini adalah N-nya. Nah, terus tingkat bunga Jack ini kan 8%, berarti 8% ini adalah I-nya. Nah, sekarang kita langsung aja ke penyelesaiannya. Diketahui tadi FV-nya adalah 1.700, udah ini ya, udah lihat ya di sini. Untuk N-nya adalah 8 tahun, I-nya adalah 8% atau 0,08. Kemudian ditanyakan PV-nya. Oke, sekarang kita bisa langsung aja masukin nilai-nilai yang tadi udah kita cari ke rumusnya. Nah, FV ini kita lihat jadi 1.700. Nah, kalau 1 ini kan tetap ya 1, di sini tetap 1, kemudian di sini 1 juga tetap 1. Nah, I-nya itu 0,08. Dimasukkan 0,08-nya ke sini, dan N-nya berapa? N-nya adalah 8. Nah, kalau udah ketemu semuanya, sekarang kayak tadi ya, kita coba operasikan dulu dalam kurung yang di bawah ini. 1 plus 0,08 adalah 1,08. Kemudian, dipangkatkan, masih dipangkatkan 8 ya, dipangkatkan 8. Nah, terus, coba kita operasikan ketika 1,08 ini dipangkatkan 8 berapa. Kemudian, 1 nih, 1 dibagi, hasil 1,08 dipangkatkan 8. Nah, setelah itu ketemu hasilnya adalah 0,5403. Nah, baru dikalikan sama future value-nya yaitu 1.700. Maka dapat ditemukan bahwa present value-nya adalah 918,51 dolar. Seperti itu. Nah, kalau pakai tabel, kita tinggal cari ya di tabelnya. I-nya kan berapa nih? 8%. N-nya adalah 8. Nanti ketemu hasilnya sama. Oke, untuk present value single amount seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke future value annuity. Nah, kalau annuity ini berbeda ya sama single amount gitu ya. Kalau annuity atau anuitas ini tuh uang yang dibayarkan itu setiap tahunnya tuh sama gitu jumlahnya. Jadi dia sama gitu. Jadi misalnya dari 2010, 2012, 2013,
2010, 11, 12, 13, 14 sampai 15 sampai 2020 gitu ya, misalnya dari 2010 ke 2020 gitu. Sama itu sama nilai uangnya yang dibayarkan setiap tahunnya. Nah, rumusnya ini juga berbeda sedikit ya. Misalnya di sini kan kita lagi membahas future value ya. Berarti yang ditanyakan misalnya di sini future value. Nah, rumusnya ini adalah PMT dikali, ini dikurung lagi ya, 1 plus I pangkat N dikurangin 1 dibagi I. Nah, ada yang baru nih, PMT itu apa? Biasanya kalau misalnya gampangnya mungkin PMT itu biasanya dibilangnya kayak semacam present value-nya, nilai sekarang yang kita bayarkan gitu. Tapi bedanya kalau PMT ini kan jumlah uang yang disetorkan setiap tahunnya gitu, selama periode tersebut gitu. Jadi jumlah uang yang disetorkan itu berapa sih setiap tahun. Nah, kemudian I itu tetap sama ya, I masih interest, masih sama bunganya, dan N itu masih sama periodenya. Nah, kalau mau pakai tabel juga bisa, tinggal cari dulu pakai tabel FVIFA. Kemudian kalian bisa langsung dikalikan ke PMT-nya, seperti itu. Nah, kalau misalnya udah paham nih ya rumus-rumusnya, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal, Mr. Arnold menabung sebanyak $1.000 setiap akhir tahun. Nah, ini kan future value, anuitas juga bisa di akhir, bisa di awal tahun ya menabungnya. Tapi pokoknya dia itu setiap tahun akan membayarkan uang yang sama gitu. Jadi misalnya nih si Mr. Arnold ini akan menabung $1.000 setiap akhir tahun selama 5 tahun. Berarti 5 tahun ini adalah N-nya. Dan uangnya mendapatkan bunga 7%. Jadi si uang itu ternyata bisa berbunga gitu ya. Sama kayak tadi, ada bunganya gitu. 7% per tahun. Jadi setiap dia menabung ada bunganya 7% per tahun. Berapa uang yang Mr. Arnold dapatkan pada akhir tahun kelima? Jadi dia akan mencari berapa sih future value-nya pada tahun kelima gitu ya. Setelah menabung nih selama 5 tahun dari 2010 sampai 2015, dia nabung terus ya $1.000 setiap tahun dengan bunga 7% berapa gitu ya. Nah, di sini udah kita tulis dulu ya. PMT atau PV, mungkin biasa kita biar gampang PMT gitu ya buat ngasih tahu kalau itu kita lagi membahas anuitas. Kita coba mencoret PV-nya dulu biar kita bisa tahu gitu, ini PMT tuh berarti kita lagi bahas anuitas gitu. Oke, I-nya sama ya 7% atau 0,07. Kemudian N-nya adalah 5. Kenapa? Karena di soal sudah diketahui selama 5 tahun. Terus ini juga nih di akhir 5 tahun. Jadi yang ditanyakan juga di tahun kelima gitu. Kayaknya ini aja yang dijadiin N ya, biar ininya. Oke, ini 5. Biar mudah, biar nggak terlalu pusing gitu ngeliatnya coretan di sini. Oke, sekarang kita masukkan ya ke rumus yang ini. Nah, FVN, N-nya adalah 5, PMT-nya berapa nilai yang disetorkan? 1.000, kemudian 1 tetap 1 ya, plus I-nya adalah 0,07. Dari mana? Dari soalnya, 0,07 dari sini nih, bunga 7%. Kemudian dipangkatkan N-nya menjadi 5 dari mana? Dari soalnya 5 tahun. Kemudian dibagi 0,07 lagi, I-nya nih diganti 0,07 dari mana? Dari soalnya. Oke, setelah itu kita operasikan dulu ya. Ini dalam kurung seperti biasa biar lebih mudah. Kemudian ini dalam kurung yang besarnya dioperasikan. Setelah itu dapatlah kita 5,7 507 dikalikan 1000. Jadi hasilnya ini. Nah, ini juga caranya untuk yang pakai tabel. Sama ya hasilnya. Nah, kalau tadi tentang future value annuity, sekarang yang present value annuity. Tentunya bedanya ada di apa yang dicari. Kalau yang tadi dicarinya adalah future value, sekarang yang dicarinya adalah present value. Tapi sama-sama kok konsepnya anuitas. Jadi setiap tahun, selama 5 tahun nih, setiap tahun dia itu
sama gitu ya yang dibayarkannya. Nah, di sini rumusnya ini kok tiba-tiba 3 gitu ya. Nah, sebenarnya ini ada yang ini sama yang ini tuh sama aja, cuman dia beda penulisannya aja gitu. Nah, kalau yang ini kan tabel gitu ya, udah biasa lah ya. Kalian tabel pasti lebih jago gitu. Kalau yang ini nih, ini kalian bisa milih pakai ini, pakai ini. Tapi guys, ingat kalau misalnya di sini, ini kan ada pangkat negatif N. Kalau ada pangkat negatif, itu kan berarti harus di 1/kan. Bener nggak tuh? Ya, jadi sama aja sama yang ini. Makanya, untuk soal ini, aku akan menggunakan rumus yang pertama aja. Nah, untuk keterangan-keterangannya masih sama, kecuali tadi itu kan future value, ya sekarang kita masuk ke PV, berarti PV adalah present value. Nah, sekarang kita masuk ke ini dulu deh, ingat dulu deh, PMT ini adalah jumlah uang yang disetorkan. Sebenarnya ada juga yang kayak memahami bahwa PMT ini seperti present value, ya tapi itu saat future value, karena memang uang yang dibayarkan mulai saat itu dan tahun-tahun berikutnya, itu kan sama gitu kan PMT. Nah, kalau misalnya seperti ini, karena di sini ada present value dan PMT, jadi kita bisa memahami ya, oh bedanya apa sih? Bedanya kalau present value itu ya uang yang sekarang harus dibayar, uang yang lagi mereka lagi megang gitu. Nah, kalau misalnya ini nih 700 ini uang yang diterima setiap akhir tahun selama 5 tahun. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba yuk untuk langsung aja masuk ke pembahasan soal yang present value annuity. Di sini adalah perusahaan Braden ya, ingin tahu berapa uang yang seharusnya dibayar sekarang jika mereka ingin menerima $700 setiap akhir tahun selama 5 tahun dengan harapan bunganya ini 8% sebagai keuntungan minimal. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa 700 ini kan yang ini ya expected-nya. Jadi dia tuh ingin menerima $700 setiap akhir tahun selama 5 tahun. Berarti dia tuh PMT-nya. Jadi mereka itu ini ya, PMT 700. Itu setorkan atau yang diterima. Misalnya dia konteksnya ini perusahaan ya, ini misalnya diterima gitu ya. Kemudian di sini N-nya ini 5 tahun. Karena di sini ada 5 tahun. Kemudian di I-nya 8 ya, 8%. Nah, sekarang baru kita masukin ke rumus yang pertama. Rumus pertama itu adalah PV sama dengan PMT dikali 1 min 1 per 1 plus I dalam kurung dipangkatkan N, baru dibagi I. Ingat, yang dioperasikan pertama kali dalam kurungnya dulu. Nah, kemudian setelah ketemu, baru kita langsung aja bagi sama 1 ini. Kemudian setelah dibagi, baru dikurangin 1 kurangin 1, maksudnya 1 dikurangin bilangan ini. Kemudian baru dibagikan I-nya. Seperti ini. Tadi ini kan 700 ya. 700, kemudian satunya tetap, 1 tetap di bawahnya ini 1 plus I-nya 0,08. Ini berarti 0,08. Jangan lupa untuk dijadikan desimal agar lebih mudah kalian hitung ya. 1,08 jadinya ya. Kemudian 1,08 ini, 1 plus 0,08 ini kan 1,08 dipangkatkan 5. Kemudian hasilnya itu baru hasil ini tuh jadi penyebutnya 1 dibagi hasil ini. Setelah itu baru kita operasikan. Ternyata hasil dari operasi yang ini, pecahan yang pertama yang paling atas, itu hasilnya sekitar 0,6806. Kemudian 1 dikurangin hasil yang tadi 0,6806. Setelah itu baru dibagi lagi 0,08 atau bunganya. Nah, setelah dapat nih yang dalam kurung, ini ya hasilnya, baru dikalikan sama yang PMT-nya 700. Baru ketemu untuk present value-nya. Seperti itu. Nah, sekarang nih kita tuh mau menghitung tingkat risiko dan pengembalian. Tapi kita lagi mau menghitung tentang CAPM-nya nih, Capital Asset Pricing Model. Apa sih ini tuh? Ini tuh menjelaskan hubungan antara risiko sistematis dan pengembalian yang diharapkan. Jadi ini tuh hubungan antara risiko sistematis dan pengembalian yang diharapkan. Nah, ada KI, ada KRF, ada beta, ada KM, ada KM dikurang KRF gitu ya. Ini tuh apa aja sih? Di sini ada keterangan-keterangannya.
Nah, keterangan-keterangannya KI itu the required return for the individual security. Terus KRF, the risk-free rate of return. Nah, kalau beta ini dia ada nanti biasanya diketahui atau misalnya T-nya juga mungkin ya, tapi di sini ada diketahui contohnya. Nah, kemudian nih sekarang, ini nih yang ini nih dikurang ini jadinya market risk premium. Nah, biar lebih jelas, biar lebih mudah dipahami, kita coba untuk ke contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya sendiri di sini ada risiko pasar. Diketahui risiko pasarnya adalah 12%. Kemudian kita tahu bahwa tingkat bebas risikonya ada 5%. Jadi pasarnya itu berarti adalah 12%. Berarti dia KM ya. Karena pasar berarti the expected return on the market portfolio adalah 12%. Di sini KM, kemudian di sininya adalah 5% itu bebas risiko. Risk free of return. Bebas risiko. Jadi pengembalian. Berarti dia adalah KRF. Nah, setelah itu kita lihat tingkat pengembalian yang diharapkan ini adalah 5% plus beta dikali 12% dikurangi 5%. Nah, lihat betanya dari mana? Nah, di sini tuh betanya diketahui beda-beda ya. Misalnya betanya 0 gitu ya. Kita coba kalau misalnya betanya 0. Nah, di sini kan berarti 5% tambah betanya itu 0. Ininya 12%. 12% dikurangin 5%. Nah, yang pertama kali kita coba itu yang 12% dikurangi 5% dulu berapa, kemudian dikalikan 0. Nah, bilangan berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya tetap 0. Jadi, dia itu 5% aja. Atau 5% tambah 0 gitu ya. Nah, di sini makanya hasilnya jika betanya 0, maka tingkat pengembalian yang diharapkan adalah 5%. Kemudian, jika betanya ini 1, berarti si ini diganti 1 doang si betanya. Nah, ini 12% dikurangi 5%. 12 dikurangi 5% kan sama dengan 7% ya. Sorry, ini 7%. Ya, ini hasil dari mana? Dari sini, 12 kurangin 5%. Kemudian di sini, betanya kan tadi 1 ya, sininya 1. Kemudian, 1, kemudian 5%-nya tetap ya, karena kan kita udah tahu si KRF-nya itu 5%. Nah, sekarang kita coba lihat 1 kali 7 itu kan 7%. Nah, kemudian tambahkan ya, 5 tambah 7 sama dengan 12. Begitupun sama, seperti yang kedua pun sama, tinggal betanya diganti 2. Seperti itu. Oke, setelah kita tadi belajar tentang tingkat pengembalian dan risiko ya, risk and return. Nah, sekarang kita masuk ke valuasi saham. Nah, kalau valuasi saham ini apa aja sih yang perlu diketahui? Nah, kalau misalnya di manajemen keuangan ini mungkin lebih sederhana, masih dasar-dasarnya juga, tapi tetap harus bisa membedakan gitu ya antara saham preferred dan saham biasa. Terus mungkin bisa mengetahui tentang pasar saham itu bagaimana, nilai-nilai dari nilai intrinsik saham itu bagaimana, seperti itu. Nah, di sini tuh ada dua nama pasar saham. Yang pertama primary market, kedua adalah secondary market. Kalau primary market itu adalah tempat pertama kali saham dijual, atau misalnya IPO atau season issue gitu ya. Atau misalnya ada juga yang namanya secondary market, yaitu tempat jual beli saham yang sudah diterbitkan. Nah, ada juga ini nilai-nilainya intrinsic value jika lebih dari market price mungkin akan menjadi under value, intrinsic. Ini bisa dipahami ya, bisa sama dengan jadinya apa, terus kemudian lebih kecil jadinya apa, over value kah gitu. Nah, nanti kita bisa tahu ini melalui perhitungan-perhitungannya. Nah, terus di sini ada dua jenis saham yang perlu kita ketahui. Ada saham biasa dan ada saham preferred. Nah, untuk perbedaan terhadap keduanya, mungkin kita bisa langsung aja yuk lihat ke contoh soal biar lebih paham lagi, oh ternyata bedanya seperti ini. Oh ternyata bahkan rumusnya pun ada loh perbedaannya seperti itu. Let's go!
Nah, teman, ini adalah valuasi saham yang pertama adalah saham preference. Apa sih saham preference itu? Singkatnya, saham preference itu saham dengan hak istimewa di mana pemiliknya tidak punya hak suara, tetapi mendapat prioritas dalam pembagian dividen dan pengembalian modal. Jadi nih, misal nih, perusahaan ini ingin membagikan dividen gitu ya, atau pengembalian modal gitu. Nah, si saham preference ini akan lebih dulu dapat daripada si saham biasa gitu. Jadi dia tuh lebih diprioritaskan seperti itu. Singkatnya seperti itu ya untuk keunggulannya sendiri. Nah, terus untuk rumus valuasi secara umumnya bagaimana kalau saham secara umumnya itu adalah VPS sama dengan D dibagi HPS. Nah, ini masih yang sederhana nih ya. Nah, coba nih kita masuk ke contoh soalnya ya. Ini misalnya nih PT ABC. ABC memiliki saham preference dengan dividen yang dibayarkan sebesar 1.500 tiap tahun. Tingkat return yang diinginkan investor adalah 14%. Nah, terus kita pengen tahu nih berapa sih nilai saham preference sekarang gitu ya. Berapa sih gitu. Value-nya berapa dari saham tersebut. Nah, tinggal kita masukin aja. Ingat kalau misalnya ada kata-kata dividen, berarti ini tuh simbolnya D. Kemudian kalau misalnya ada tingkat return yang diinginkan investor, kalau di kita ya, kita bagi menggunakannya K atau KPS ya, preferred stock gitu. Preferred stock. Kemudian yang selanjutnya kita langsung masukin aja ke rumusnya. Jangan lupa ditulis dulu ya rumusnya ya. Rumusnya itu kan VPS sama dengan D dibagi KPS. Nah, sekarang kita masukin VPS yang dicari, kemudian D-nya itu adalah 1.500, KPS-nya adalah 14%. Kalau 14%, itu berarti kita jadi desimalnya. Ya, jadinya 0,14. Nah, di sini kita bisa tahu kalau 1.500 ternyata dibagi 0,14. Hasilnya sekitar 10.714,29. Seperti itu. Selanjutnya, dalam valuasi saham juga kita akan mengetahui internal growth dari saham preference-nya. Nah, di sini tuh rumusnya ini untuk simbol untuk growth-nya sendiri di sini disimbolkan sebagai dengan G ya, dengan huruf G, growth rate of future earnings, kemudian ROE itu untuk rumusnya ROE dikali R. Berarti ROE kan return on equity ya. Kemudian RI ini adalah profit retention rate. Jadi biasanya 1 dikurangi dividend payout percentage rate-nya. Nah, kemudian di sini kita bisa tahu ya bahwa kita bisa mengetahui growth ini dari dua komponen ini. Nah, sekarang kita akan langsung ke contoh soalnya aja biar lebih paham lagi. Nah, di sini Pepsi ini memiliki perusahaan Pepsi ini memiliki ROE sebesar 16% dan memutuskan menahan 25% profitnya untuk investasi kembali. Nah, berapa sih pertumbuhan internalnya? Nah, karena di sini udah langsung diketahui bahwa 25% ini adalah profitnya untuk investasi kembali, which is di sini udah dikasih tahu ya profit retention rate. Nah, berarti kita langsung aja masukin ke rumusnya, nggak perlu dihitung apa-apa lagi gitu ya. Karena ROE-nya juga udah langsung ROE, R-nya juga udah langsung ini gitu ya. Langsung aja kita dikaliin 16% dikali 25%. Hasilnya adalah 14%. Berarti tingkat pertumbuhan internalnya adalah 4% untuk saham preference di Pepsi Corporation ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke valuasi saham untuk saham yang kedua, yaitu saham biasa. Nah, kalau saham biasa ini bedanya sama saham preference ya. Dia itu mungkin bisa ikut ya dalam dia punya hak suara ya yang disebut yang tidak dimiliki oleh saham preference tadi gitu ya, salah satu itu. Tapi mungkin untuk pembagian dividen dan pengembalian modalnya juga lebih lama daripada saham preference. Jadi harus menunggu saham preference selesai baru habis itu yang pemilik saham biasa baru dibagikan. Kemudian sekarang kita masuk nih untuk penghitungan penilaian sahamnya yang single holding dulu. Yang kalau single holding ini di sini rumusnya adalah VCS atau valuasi dari common stock ya, common stock atau saham biasa sama dengan D1 dikurangi dibagi 1 plus KCS ditambah P1 dibagi 1 plus KCS. Apa aja sih Kak dividen dan P itu? Nah, kalau D1 ini adalah dividen tahun pertama. Ini kan D1 ya, dividen tahun pertama. Kemudian P1 ini market price-nya tahun pertama. Jadi ada 1 tahun pertama gitu ya. Kemudian KCS, nah tadi ya required rate of return-nya berapa gitu.
tingkat pengembaliannya berapa. Kemudian sekarang di sini ada soal, seorang investor merencanakan untuk membeli saham biasa semen Cibinong pada awal tahun ini. Dividen pada akhir tahun yang diharapkan adalah Rp1.640 dan harga pasar pada akhir tahun diproyeksikan sebesar 22.000. Jika tingkat pengembaliannya yang disyaratkan investor adalah 18%, berapakah nilai saham semen Cibinong? Jadi di sini kita bisa tahu apa aja nih. Yang pertama nih, kita pengen tahu dividen. Kita udah tahu ya dividen pada akhir tahun yang diharapkan adalah 1.640 dan harga pasar pada akhir tahun diproyeksikan sebesar 22.000. Nah, di sini berarti kita bisa tahu karena kan ini kan single holdingnya. Nah, kalau diharapkan berarti dia udah masuk ke D1. Berarti 1.640 ini karena dia udah tahu ya dia dividen, berarti dia masuknya sudah jelas dia D1. Nah, kalau yang tadi nih harga pasar itu berarti market price-nya. Berapa harga market price-nya? Adalah 22.000. Ternyata harga pasarnya adalah 22.000. Berarti dia maksudnya P1. Nah, kemudian ini 18%. Tingkat syarat ya pengembalian yang disyaratkan oleh investornya adalah 18%. Berarti dia KCS-nya ya. Dari common stock-nya ya berarti KCS itu. Nah, sekarang kita tahu nih elemen yang harus dimasukkan ke dalam rumus. Sekarang kita langsung saja eksekusi nih si rumus ini. Nah, kita tahu nih kalau tadi rumusnya seperti ini. Tinggal ganti-ganti ya angkanya. Kalau misalnya D1 tadi apa? 1.640. Kemudian dibagi, ingat ini tambahin 1 dulu ya. 1 plus KCS. Nah, sini 22.000. 1 plus KCS. 1 plus 0,18. Ingat ini dijadiin desimal ya. Jangan 18% aja. Jadi harus 0,18. Kemudian tambah 1 jadi 1,18. Nah, setelah tahu nih ininya dicari, ketemu ya ini. Kemudian bisa ditambahkan dan ketemu deh hasilnya. 20.033,90. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih, kita masuk ke dividend discount model atau zero growth model. Nah, di sini tuh bisa lihat ya, bahwa ternyata saham biasa common stock ini valuasinya bukan hanya tadi single holding, tapi ternyata ada juga untuk yang dividend discount model atau zero growth model. Nah, di sini tuh ada tadi masih sama, ada VCS, ada KCS, tapi yang beda di sini adalah D0. D0 itu apa? Dividen saham saat ini, per saham saat ini tidak berubah atau konstan. Jadi dia terus-terusan sama, konstan karena dia lihat zero growth model. Seperti itu. Nah, coba sekarang kita masuk yuk ke rumus ke contoh soalnya. Contoh soal di sini adalah dividen PT Butterfly yang diharapkan akan konstan 3% per lembar. Kembalian yang diharapkan dari saham adalah 15%. Oh, berarti ini apa? KCS-nya berarti. Berapakah nilai sahamnya? Kita masukin. Tadi $3, kemudian 15% dijadikan desimal jadi 0,15. Baru setelah itu kita pengen tahu nilai sahamnya hanya tinggal bagikan 3 dibagi 0,15. Ternyata hasilnya adalah 20. Oke, selanjutnya kita ke valuasi saham biasa yang constant growth model. Constant growth model. Di sini tuh tiba-tiba kayak 2 model gitu ya. Ada yang D0 dikali 1 plus G, ada yang D1 langsung. Nah, kalau yang ini D0 dikali 1 plus G ini digunakan saat kita mengetahuinya adalah dividen pada tahun sebelumnya. Kalau D1 ini ceritanya tuh dia dividen saat ini, atau misalnya yang diketahui D2 gitu. Nah, tahun sebelumnya berarti kan D1 yang digunakan untuk mencari D2 itu gitu ya. Jadi pokoknya D01 plus G ini ceritanya ini adalah tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelum yang saat ini gitu ya. Tahun lalu gitu misalnya. Nah, di sini tuh kita lihat dulu contohnya. Pada tahun lalu perusahaan membayar dividen sebesar 1.000 dan dividen diperkirakan akan naik sebesar 2% per tahun sampai dengan tidak hingga gitu ya. Jika tingkat pengembaliannya 10%, berapa sih nilai saham perusahaan tersebut? Nah, kita di sini tuh bisa tahu yang pertama adalah dividen ya. Tahun lalu, ini kata kuncinya tahun lalu, perusahaan di sini ya. Tahun lalu, nih perusahaan membayar dividen. Jadi dividen tahun lalunya adalah 1.000. Nah, kemudian
Dan dividen ini akan diperkirakan tuh akan naik sebesar 2% per tahun sampai dengan tak hingga. Jika tingkat pengembalian 10%, berapa sih nilai sahamnya? Nah, kalau ini tuh ceritanya tuh yang tidak hingga ya. Jadi kan kalau tidak hingga itu akan terlalu banyak jika kita menggunakan ya kayak satu-satu gitu ya, dikerjain sampai tak hingga. Nah, biasanya kita gunakan rumus yang lebih sederhana yang ini. Misalnya kalian ternyata nemu di buku-buku, ternyata rumusnya terlalu kompleks gitu. Nah, biasanya tuh kayaknya kalian juga ini ya, pusing gitu lihatnya gitu kan, seperti kalkulator lah. Karena kan tak hingga mah, yang atau misalnya kalkulatan gitu. Itu. Nah, kalau yang ini yang tak hingga, kita bisa menggunakan ini. Nah, kemudian ini rumus ini ya, rumus untuk soal ini bisa juga bisa menggunakan yang ini sekarang. D1 ini tadi yang aku bilang, D1 itu adalah dividen sebelumnya dikali 1 plus pertumbuhannya berapa gitu, pertumbuhan dari dividennya berapa. Coba kita lihat yang sebelumnya adalah 1000. Berarti kita simpan 1000 di sini. Terus dikali 1 plus 0,02. Nah, kemudian kita tahu nih 1,02 ya di sini ya. Oh ya, 0,02 ini dari sini ya. Ini 2%, jadi dijadikan 0,02. Nah, setelah itu baru kita ketemu nih 1,02 kan dikali 1000, jadi 1020. Udah tahu D1-nya, baru sekarang kita masukin lagi ke rumusnya untuk mencari nilai sahamnya. Nah, setelah kita tahu D1-nya berapa, baru bisa kita bagi dengan KCS, dikurangin G-nya berapa gitu ya. Jadi kita lihat 1020 dibagi dibagi D1 ya, dibagi KCS min G, berarti 0,10 adalah KCS-nya, tadi 10% tingkat pengembalian yang diharapkannya. Nah, untuk 0,02 ini tadi sama ya, dari growth-nya berapa gitu. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa 1020 ini akan dibagi dengan 0,08. Seperti itu sebenarnya. Kemudian kita bisa tahu bahwa 1020 ini kalau misalnya dibagi 0,08 itu hasilnya adalah 12.750. Jadi misalnya kita tahu nilainya berapa, berarti 12.750. Untuk selanjutnya di sini ada namanya two-stage growth model. Di sini ada perhitungan untuk present value of dividend during initial growth period. Terus di sini adalah present value of price of stock at an initial growth. Oke, selanjutnya ini setelah kita hitung-hitung tentang saham, kita juga lihat tadi ada yang disimbolkan dengan huruf K gitu. Itu apa sih? Nah, kalau disimbolkan huruf K, itu artinya expected rate of return. Nah, di sini sekarang kita coba nih cari nih si nilai-nilai K itu ya. Gimana sih dapetnya gimana gitu. Nah, di sini ada nih perhitungannya. Tapi kita akan mulai lagi dari preferred stock-nya ya. Nah, kalau dari preferred stock sendiri, simbolnya bisa dijadikan KPS. KPS itu kan preferred stock atau saham preferred. Nah, di sini rumusnya D dibagi P. Berarti D-nya sama dividen adalah preferred stock market price. Jadi harga di pasarnya gitu. Nah, oke, biar kita lebih paham ya, lebih mudah memahaminya, kita coba masuk ke contoh soalnya. Diketahui harga pasar saham saat ini adalah sebesar $83,06 dan memberikan dividen sebesar $5 per tahun. Nah, di sini kita akan mencari expected rate of return dari saham tersebut itu berapa gitu. Caranya bagaimana? Caranya kita masukin dulu, kita tandain dulu. Kita tandain dulu harga pasar saham. Berarti kalau harga pasar saham saat ini 83,06, berarti ya dia namanya adalah P-nya. Tahu P0 gitu kalau di sini. Kemudian di sini kita langsung ke dividen ya, dan memberikan dividen sebesar $5. Dividennya $5, berarti dia D-nya ya. Dia D-nya. Kemudian tanyakan expected rate of return-nya, berarti yang tanyakan adalah KPS-nya berapa gitu. KPS-nya berapa? Nah, boleh di sini kita langsung mulai masukin aja. Nah, tadi kan rumusnya adalah KPS sama dengan D dibagi P0, kemudian D-nya ini adalah $5, kemudian P-nya adalah $83,06. Baru setelah itu dibagi dan ketemulah 6,02%.
Oke, selanjutnya kalau tadi kita ke expected rate of return milik preferred stock, sekarang kita masuk ke common stock-nya. Nah, di sini tuh ada perbedaan nih gitu ya. Gimana sih cara menghitungnya? Nah, di sini tuh ada D1 dibagi P0 ditambah G. Di mana D1-nya adalah dividen saat ini. Ingat ya guys, kalau misalnya tadi menghitung dividen saat ini, itu berarti dividen sebelumnya dikali 1 plus growth-nya berapa gitu. Di sini kemudian dibagi PO, kemudian ditambahkan G. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke contoh soal. Di sini udah ada aku highlight beberapa ya. Nah, harga pasar sahamnya ini adalah $44 dan tahun lalu memberikan dividennya sebesar $2 per tahun dengan tingkat pertumbuhannya 10%. Berapa sih expected rate of return-nya? Nah, kita tahu ya ternyata di sini tuh udah tahu ini PO-nya $44 gitu ya. Ini PO-nya segini. Kemudian tahun lalu ini $2. Jadi D0-nya dengan tingkat pertumbuhannya adalah 10%. Berarti ini growth-nya. Ya, ini G-nya. Nah, di sini diketahui ini ada ralat, ini harusnya desimalkan jadi 0,1 dan ini $2 ya dari 0. Nah, ingat ya guys, kalau misalnya kita ingin mencari tahu D1, dan yang diketahui adalah dividen tahun lalu, berarti dividen tahun sebelumnya dikali 1 plus G. Kemudian baru kita masukin. Tadi D1-nya adalah, belum diketahui, D1-nya yang dicari. Kemudian D0-nya ini adalah yang diketahui, yang $2 itu. Nah, growth-nya adalah 0,1. 1,0 lah, biar lebih lengkap ya. Kemudian di sini bisa ditemukan bahwa 2 dikali ini kan 1,01 ya. 1,1. Kemudian dikalikan jadi 2,2 atau 2,20. Nah, di sini kan udah tahu ya kalau ternyata Di sini udah tahu ternyata hasil dari D1-nya adalah 2,2. Jadi kalau udah tahu D1-nya 2,2, tinggal masukin ke rumus ini. Tadi D1-nya 2,2. Masukin dibagi P0-nya adalah 44, kemudian tambahkan 0,1. Jadi di sini tinggal cari 2,20 dibagi 44, hasilnya adalah 0,05. 0,05. Kemudian ditambahkan 0,10 gitu ya. Jadi berapa nih? 0,05 tambah 0,10, 0,15. Jadi hasilnya kalau jadi persentase hasilnya 15%. Seperti itu. Jadi tingkat si expected rate of return ini untuk saham biasa di sini ya, di soal ini adalah 15%. Seperti itu. Oke semuanya, setelah tadi kita belajar dari mulai prinsip-prinsip, terus time value of money, kita juga belajar tentang tingkat pengembalian dan resiko, kita juga menghitung tadi ya valuasi saham gitu. Sekarang kita masuk ke valuasi dari obligasi. Apa sih obligasi? Obligasi itu gampangnya ini adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pihak peminjam dengan janji membayar bunga tetap dan pokok pada waktu tertentu. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan untuk hasil dari coupon rate-nya, dan misalnya sama dengan discount rate, mungkin berarti dia bisa par value, terus misalnya lebih besar daripada discount rate berarti dia akan dijual dengan premium dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, di sini aku mau jelasin beberapa dari berbagai karakteristik dari obligasi. Di sini tuh ada klaim asas aset dan pendapatan, ada nilai nominal, ada tingkat kupon, ada tanggal jatuh tempo, ada perjanjian, the indenture, dan current yield, dan tingkat obligasi. Nah, mungkin kalian bisa ini ya, banyak jenis-jenis obligasi gitu. Ada yang berdasarkan tempo, ada yang berdasarkan mungkin penerbitnya gitu. Gitu banyak jenis-jenis dari obligasi seperti itu. Dan itu tergantung dari mungkin beberapa kategori juga gitu.
Nah, untuk valuasinya sendiri, mungkin kalau secara umum valuasinya ini seperti ini, ada cash flow, ya, jadi kayak penerimaan dari cash flow, kemudian ada satu plus K, jadi sama ya tadi kita kan membahas tentang ada simbol K juga gitu ya. Kalau misalnya K misalnya lagi di sini tuh berarti the investors required rate of return, sama kayak tadi di saham tuh apa sih maksudnya gitu, tinggal pengembaliannya gitu ya. Nah, kemudian untuk buat valuation-nya sendiri, di sini secara umum seperti ini, di mana VB ini adalah nilai obligasi. Kemudian untuk I-nya ini adalah pembayaran bunga obligasi. Dan K-nya ini adalah suku bunga yang berlaku. Seperti itu. Kalau tadi kan ini kan valuasi secara umum gitu ya. Nah, kalau ini valuasi dari obligasi gitu. Nah, kalau valuasi dari obligasi seperti ini maksudnya. Dan ada M-nya nilai nominal, kemudian dan yang lainnya ada obligasi yang tersisa. Seperti itu. Dan untuk valuasi obligasi juga bisa menggunakan tabel PVIFA dan PVIF seperti itu. Nah, di sini tuh ada semi-annual interest payment. Jadi, valuasi obligasi itu juga ada yang semi-annual. Kalau tadi kan yang annual ya, dia umumnya seperti ini gitu untuk yang obligasi ya, yang ini ya. Nah, tapi di sini tuh ada juga yang ternyata dia itu semi-annual. Jadi, dibagi dua gitu, per semester gitu ya. Jadi, setahun dibagi dua, gitu, 2 kali gitu. Tinggal dibagi dua-dua aja, seperti itu. Nah, sekarang ada yield to maturity, dan untuk rumusnya juga seperti ini. Nah, mungkin sekian dari pemaparan materi untuk persiapan UTS dari aku. Mungkin mohon maaf jika banyak kekurangan, dan aku saranin kalian juga bisa baca-baca buku manajemen keuangan, karena kan kita juga nggak tahu ya soal mana yang akan keluar. Jadi kalian pahamin aja, intinya kalian harus bisa memahami soal itu maksudnya akan mencari apa dan akan menggunakan rumus apa, seperti itu. Terima kasih, sekian dari aku. Semoga UTS-nya lancar, nilai-nilainya juga bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.